Halo para pendengar Suyanto.id, selamat malam. Ketemu lagi dengan channel pendidikan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi ilmu pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa klik subscribe supaya Anda semua mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Malam hari ini kita punya tamu istimewa, ialah seorang guru berprestasi, banyak menulis, banyak memenangkan lomba-lomba di dalam Innobel misalkan, dan juga beliau adalah ketua IG Kabupaten Ngawi. Beliau adalah Heri Teguh Wiono. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Prof. Alhamdulillah sehat, Mas, dan mudah-mudahan semua keluarga sekolah Mas Heri, keluarga di rumah juga sehat walafiat. Amin. Dan itulah yang menjadi harapan kita, Mas. Kita ini kan sudah mendengar rame-rame mengenai tes guru untuk P3K, ASN skenario kontrak. Nah, gimana, Mas? Beritanya, kabarnya kok bisa sedikit membuat bukan gaduh, tapi membuat perbincangan, diskusi di dalam kalangan guru yang belum tes ataupun yang sudah tes. Gimana, Mas? Ya, terima kasih Prof atas waktunya. Sebelumnya izinkan saya menyapa pemirsa Suyanto ID. Jangan lupa tetap stay tune di channel paling keren dengan slogan belajar sepanjang hayat. Kembali ke pertanyaan tadi, Prof. Memang benar sekali. Bulan ini dan hingga bulan Oktober nanti adalah dagdikduknya para guru yang akan menjalankan tes ASN P3K ataupun yang tahap minggu kemarin sudah melaksanakannya. Karena yang sudah melaksanakannya pun dari data di hasil SSN itu nilainya ternyata hanya berapa? 30% tidak ada yang memenuhi passing grade. Ya. Terus yang kedua, yang belum ini juga dagdikduk. Loh, kok soalnya itu nanti dari tahap 1 kok banyak yang nilainya rendah. Belum nanti porsinya itu kalau sudah terpenuhi satuan kerja oleh pelamar pada tahap pertama. Jadi juga bingung karena porsi di tahap kedua kan otomatis sudah diisi oleh tahap pertama jika nanti diterima. Begitu, Bro. Oh, jadi yang tahap pertama ini diambilkan dari sekolah negeri saja, Mas, ya, bukan dari sekolah swasta. Iya, betul sekali, Bro. Karena tahapan-tahapan yang memenuhi syarat untuk melamar ASN P3K itu yang pertama adalah guru yang berstatus di sekolah negeri atau swasta itu secara umum, Prof. Ya. Yang kedua memiliki sertifikat pendidik. Ya, seperti itu. Nah, untuk tahap pertama ini ditujukan guru yang berdomisili atau mengajar statusnya di sekolah negeri. Sebenarnya ini ibarat buka-bukaan fair to fair, ya, keterbukaan. Yang mengajar bukan di sekolah negeri kan juga merasa diikutkan, tetapi sebenarnya ini porsinya nanti porsi pinggiran gitu, Prof. Ya. Jadi ya, turahan harusnya kalau mau fair supaya adil itu adalah ditetapkan kuotanya. Jadi yang untuk pertama berapa, untuk kedua berapa. Dengan begitu mungkin yang kedua ini tidak merasa bahwa dia ini nanti akan dites untuk apa, menutup kekurangan atau untuk timun ungkut jogo ibu, Mas, saya kira begitu mungkin. Gimana menurut Mas Eri? Ya, sangat setuju sekali, Prof. Secara logika kalau dalam prinsip-prinsip evaluasi penilaian, salah satu asas atau prinsipnya adalah yang pertama adalah keterbukaan, yang kedua adalah
akuntabilitasnya itu dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada nanti kayak kecurigaan porsi ini apakah memang sudah diisi oleh tahap pertama atau belum. Itu juga ada cerita begini, Prof. Syarat utama yang mengikuti tes ini kan harus punya atau terdapat di Dapodik ya, Prof. Iya, iya. Itu banyak kita temukan di beberapa sekolah hasil investigasi dan kayak kita brainstorming secara pendidik itu banyak yang sebenarnya tidak masuk Dapodik, tetapi Dapodiknya itu bisa dibuat guru tersebut karena mungkin alasannya kenal dengan kepala sekolah atau titipan para pejabat, Prof. Jadi bisa aja hanya mengajar sekian tahun belum memenuhi syarat bisa dimasukkan untuk memperoleh NUPTK dan Dapodik tersebut, Prof. Oke, ya itu. Tapi itu mungkin rumor kali ya. Mudah-mudahan nggak terjadi itu. Oh, terjadi, Prof. Ya, bahkan saya bertemu langsung dengan sebenarnya ini privasi ya dari beberapa teman surat kepala sekolah di luar kabupaten saya itu dititipi langsung, Prof. Jadi syarat ini yang sebenarnya oleh pusat atau dalam hal ini adalah Kementerian Kemdikbudristek yang instan tapi di pusat itu tidak diketahui tapi di daerah itu terjadi. Oke. Ya, makanya hari ini saya di Jawa Pos menuliskan sebuah gagasan atau artikel, Prof, tentang bagaimana merengkuh ujian SMP 3K itu yang berkeadilan dan keseimbangan. Artinya menghilangkan syarat-syarat yang instan tersebut. Jadi perlu pengkajian lagi, Prof. Oh, memang syaratnya boleh ya yang instan itu. Misalnya belum ada di Dapodik terus tiba-tiba daftar juga dilayani gitu. Boleh ya? Ya, sebenarnya secara sistem oleh pusat tidak boleh, Prof. Tetapi mungkin kalau beberapa bulan atau mungkin hampir setahun ini sebenarnya pusat sudah mengunci sistemnya, Prof. Tidak bisa memasukkan data setelah sistem itu dikunci. Tapi kan info P3K kan sudah hampir 1,5 tahun sebelumnya, Prof. Bisa aja langsung kepala sekolah, mohon maaf, tidak semuanya, Prof. Sebenarnya hanya beberapa saja. Itu sudah membaca situasi ini sehingga memasukkan orang-orang yang sebenarnya tidak punya hak sehingga mendaftarkan P3K ini, dan ini walaupun kecil porsinya, nilai-nilai dalam tes P3K ini kan menjadi ternodai, Prof. Apalagi teman-teman yang sudah lama mengabdi itu kan otomatis merasa tambah kompetisinya, Prof. Kan kasihan sekali, Prof. Iya, betul. Nah, yang sudah tes kemarin, yang lulus 30%. Jadi gelombang kedua tidak harus cemas, Mas. Karena kan baru 30%. Yang 70% masih terbuka luang. Belum plafon atau kuota yang memang belum terpenuhi secara keseluruhan oleh skema dari guru-guru honorer yang ada di sekolah negeri. Harusnya nggak cemas, Mas. Karena baru 30%. Apa yang dicemaskan? Ya, betul sekali, Prof. Kalimat yang baru saya dengarkan dari Prof Yanto tadi memberikan sedikit penyucikan pada hati saya secara pribadi dan juga mewakili teman-teman. Tetapi pada kenyataan karena jumlah walaupun secara tertulis perekrutannya adalah 1 juta secara nasional, tapi di daerah kan permapannya yang diambil kan cuma hanya beberapa, Prof. Misalnya mata pelajaran di sekolah A itu hanya ada 10 untuk matematika, ada 15 untuk IPA. Nah, pendaftarannya kan lebih banyak. Ya. Nah, dari jumlah yang sedikit itu kan sudah walaupun di bawah 30% kan sudah diambil di tahap 1, Prof. Jadi setengah koretanya, Prof, ini, Prof. Oh, ya. Oh, iya. Artinya walaupun yang lulus passing grade itu baru 30%, tapi itu juga mencakup
mapel-mapel yang seharusnya memang di-share dengan gelombang kedua. Itu kan maksudnya Mas Heri? Iya, Prof. Karena kebutuhan jumlah yang dibutuhkan calon ASN P3K itu sudah ada di pengumuman tahap sebelum tahap awal diteskan itu. Jadi ibaratnya mendaftarnya bareng-bareng, Prof. Ya, Tapi lucunya tesnya kok sendiri-sendiri itu loh, Prof, yang konyolnya. ya itu yang bikin. Iya, Harusnya kenapa enggak tesnya kan daring loh sebetulnya Mas. Kenapa enggak serentak saja ya? Ya. iya. Sebenarnya kalau mengingat dari kemampuan dari BKN, nih, Prof, itu sebenarnya ssc.asn.bkn.go.id itu sudah sangat berpengalaman dalam menjalankan tes-tes pidana ASN P3K tahun 2021 ini saja. Sebelumnya kan juga banyak, Prof. Ini juga menjadi tanda tanya bagi kita teman-teman ini, mengapa daftar bareng kok tesnya sendiri-sendiri ada gelombangnya seperti itu. Ada yang guyon, wah ini anak tiri ini kita yang di tahap 2 seperti itu, Prof. tapi tapi sebetulnya sepanjang kuotanya masih itu enggak masalah Mas. Itu saya enggak masalah. Yang masalah adalah passing grade-nya itu. Yang masalah. Jangan-jangan orang cemas karena nggak bisa melampaui passing grade. Nggak melampaui passing grade, itu kan berarti nggak bisa ikut betapapun kuotanya masih ada. Iya nggak itu menurut sampean? Ya, betul sekali, Prof. Dan ini tentang passing grade banyak sekali dikupas di media massa kemarin di Kompas, di Jawa Pos itu banyak menanyakan passing grade dan beberapa guru yang diwawancari itu, Prof, kebanyakan pada bingung di kisi-kisinya yang aplikasi portal belajar Kemdikbud itu agak berbeda jomblang, Pak Prof, latihan-latihannya itu. Ya, Nah, ya, ini kan tanda tanya kisi-kisinya. Atau mungkin euforia dari PISA atau euforia dari adanya asesmen nasional ini yang menjadikan pembuat soalnya membuatnya terlalu hot itu juga bisa aja. ya, Sehingga keluar dari kisi-kisi kalau saya melihatnya. Melihat cerita teman-teman begitu, Bro. ya. Dulu kan ketika awal-awal guru itu diminta, guru honorer jangan resah. Yang penting Anda lulus passing grade, dan untuk lulus passing grade itu dulunya dikabarkan bahwa tidak usah dirisaukan karena itu tesnya adalah tes leadership yang biasa-biasa dilakukan dan juga mata pelajaran terkait kan gitu, sehingga Iya, nggak ada keharusan orang harus resah karena pada hakikatnya niatnya itu adalah akan mengakomodasi, memfasilitasi semua guru honorer. Tapi karena undang-undang kepegawaian itu harus ada tes. Tes itu adalah seperti hal untuk memenuhi undang-undang saja katanya. Dulu-dulunya begitu Mas sebetulnya semangatnya. Ternyata enggak juga ya. filosofinya sama, Prof. Hanya saja ini untuk seleksinya kalau secara umum saya kupas kembali kan ada kompetensi teknis ya. Kemudian ada kompetensi manajerialnya, kemudian ada kompetensi sosial kultural dan yang terakhir adalah wawancara. Nah, kalau yang 3 hal, manajerial, sosial kultural dan wawancara itu kan sebenarnya tes yang kita tahu dan yang menjawab adalah sikap kita sehari-hari yang kita implementasikan dalam soal tersebut. Tapi yang teman-teman mengeluh di kompetensi teknisnya atau yang kompetensi profesionalisme mapelnya itu loh, Prof. Itu kan banyak yang di luar kisi-kisi pada portal Kemdikbud itu berbeda sekali. Kalau dulu di tesnya postes portal Kemdikbud tersebut, Prof, itu kan sama postesnya dengan materinya, tapi ternyata di praktek di tahap pertama ini berbeda. Oh iya, ya. Dulu Ya, semangatnya itu guru itu nggak usah risau terhadap soal-soal itu katanya ya. ya. Pada waktu awal-awal saya juga wawancara Pak dengan Praptono itu, Prof.
ruang kementerian dulu ya. Mudah-mudahan ya nggak tahu ya hanya lulus 30%. Kalau lulus 30% kan juga belum tercapai kuotanya, Mas. Jadi yang kedua pun. Nah, ketika lulus yang pertama itu wawancaranya kapan itu katanya yang lulus pertama? Itu wawancaranya langsung online itu, Prof. Wawancaranya bukan wawancara lisan seperti itu, tapi dalam bentuk soal, Prof. Oke. Waktunya 15 menit atau sampai untuk kategori umum itu sekitar 10 menit, tapi yang untuk disabilitas itu kalau nggak salah sekitar 15 menit, Prof. Jadi berbeda. Dan itu jumlahnya 10 soal. Oke. 10 soal dengan nilai maksimal 40, Prof. Itu. Soalnya itu boleh di copy nggak katanya? Soal tes pertama itu. Tentu saja di soal tersebut kan diambil dari linknya N SSC ASN BKKBN, Prof. Kan peserta yang masuk di ruangan tahap pertama kan tidak bisa atau tidak diperbolehkan untuk membawa HP atau alat lain kecuali menunjukkan sertifikat sudah vaksin dan lain-lain, otomatis kan nggak bisa ngopi, Prof. Oh, Paling membawa sedikit coret-coretan aja, misalnya hasil akhirnya berapa itu saya lihat di status teman-teman di-upload seperti itu hasilnya. oh ya ya ya. Atau rombongan ngapalkan satu soal. Ya, ya mungkin bisa ingat beberapa soal nanti cerita ke temannya atau ke saudaranya tentang bentuknya seperti ini. Walaupun kebanyakan akhirnya pusing itu, yang terutama yang kemampuan teknis ya. Dari 100 soal 120 menit, Prof. Itu, Prof. Oh ya ya ya. Apalagi kalau orang yang sudah lama, misalkan saja ya, guru honorer yang sudah lama, kemudian disandingkan atau dikompetisikan dengan orang-orang yang baru, misalnya orang yang baru lulus, yang 5 tahun terakhir, beda Ya. dengan yang sudah lulusannya 15 tahun kan, beda sekali Mas itu dari sisi anunya, kemampuan teknisnya itu. Menurut Ya. Terry gimana? Uh, ada dua persepsi, Prof. Ada yang bilang itu yang muda itu lebih pintar. Yang Oke. kedua, yang lebih berpengalaman masa kerjanya itu karena jam terbangnya tinggi itu lebih pintar. Nah, Hmm. kita melihatnya kalau saya, Prof, tes yang dilaksanakan karena tes tertulis ya, Prof ya. Ya. Tes tertulis itu secara visual langsung itu langsung menunjukkan hasil nilainya, tetapi sebenarnya tidak bisa menunjukkan apa atau seberapa besar kemampuan potensi guru itu dalam menjalankan tugasnya atau tupoksinya sebagai guru sesuai dengan kompetensi guru, sesuai dengan UU tentang kompetensi profesional, Ya. ada sosial, ya, ada pedagogik dan juga kepribadian. Ya. Makanya dalam tulisan saya di Japos tadi itu, Prof, ada baiknya itu kemampuan non tulis itu harus dimunculkan, Prof. Ya. 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 Kita melalui portofolio. Dan ini sebenarnya pemerintah melalui K13-nya mengajarkan bahwa penilaian kan tidak hanya tulis, ada portofolio, Ya. ada penilaian praktikum dan sebagainya. Lah siswanya itu disuruh dalam rapot K13 nilainya nganti jelimet, garap semuanya, tidak hanya tulis. Lah nguji guru katanya mau untuk cari calon pegawai yang pintar kok hanya tes tulis kan tidak bisa, Prof. Ya. 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 Ya, seperti Prof. Loh, dulu, Makanya gimana, Prof? ya dulu kan akan ada portofolio itu digunakan, Mas, rencananya. Jadi sekarang nggak ada itu portofolio, nggak ada ya. Ya, portofolio itu digunakan terakhir saat tahun 2008 sampai 2010 untuk sertifikasi guru itu, Prof. Yang Oh, program PLPG yang pertama, Prof. Kalau sekarang kan PPG, Prof. ya, ya. Oke. Tapi justru kalau penggabungan nilai antara tes tulis itu dengan portofolio kinerja, misalnya yang pertama kemampuan literasi guru, kemudian capaiannya dalam karya tulis ilmiah atau keaktifan dalam kepengurusan kelompok kerja atau MGMP,
itu justru nilai-nilai yang saya bilang di awal tadi yang tidak instan, tetapi itu justru menunjukkan kapabilitas atau kompetensi guru. Tapi kalau instan yang diambil masa kerja sekian, kemudian punya NUPTK, terus data Dapodik, padahal NUPTK Dapodik itu banyak yang mohon maaf yang main siluman seperti tadi, Prof. Sehingga paling tidak siapa tahu atau banyak para praktisi pendidikan itu mulailah sedikit memberikan giringan masukan tentang bagaimana mencari ASMP 3K yang benar-benar berkualitas, tidak hanya dari sudut pandang tes tertulis saja, Prof. Karena kalau awal sistemnya salah, Prof, pengennya cari yang bagus, otomatis nggak mungkin bagus, Prof. Ya, itu di IT kan terkenal ada gium garbage in, garbage out kan gitu. Jadi kalau yang masuk sampah keluar juga sampah. Nah, ini saya kira memang perlu harus difikirkan. Nah, pertanyaan terakhir, Mas. Katanya yang akan dihargai berapa persen tentang masa kerja itu diterapkan betul nggak ya? Tadi saya mendapatkan chat dari teman di Kabupaten di Jawa Tengah, Prof. Dia pertamanya nilainya tertinggi, tapi karena ada opini setelah tes tahap 1 yang akan menambahkan dari masa kerja itu otomatis dia nilainya misalnya 400, yang temannya itu 310. Tapi masa kerjanya temannya 310 itu kalau dikalkulasi persentasenya bisa melebihi nilainya tadi, otomatis menjadi khawatir, Prof. Oh iya juga. Ya, ada sisi positif dan negatifnya juga, Prof. Seperti itu. Tapi kan nggak masalah, dia kan sudah masuk passing grade berapapun. Kalau ditambah kan nggak menyebabkan orang dari lulus menjadi tidak lulus, Mas. Tetapi kalau misalnya guru AM di SD, misalnya SD Ngayogyakarta 3, guru mapelnya yang dibutuhkan misalnya mapel PAI itu ada 2, Prof ya. Nah, itu dia sudah di ranking pertama, tetapi ada 4 itu yang masa kerjanya jauh, dia bisa dikejar di atas di ranking ketiga atau keempat, Prof. Oh. Iya, Prof. Iya, karena jumlah gurunya itu di satuan kerjanya itu mempengaruhi peringkat itu, Prof. Otomatis yang nilainya awal bagus bisa aja menjadi tergeser. Loh, Mas, ini kan tidak terpengaruh dengan asal sekolah. Wong besok itu semua akan dipekerjakan di negeri, di sekolah negeri, tidak di sekolahnya sendiri. Bisa pindah kemana-mana itu, saya kira. Apakah mereka yang daftar P3K, misalnya di sekolah SDA, itu nanti penempatannya tetap di SDA, kan tidak, saya kira. Iya, Prof. Yang di tahap 1 itu kan kriterianya bagi sekolah guru yang mengabdi di sekolah negeri. Jadi otomatis dia harus melamar di sekolah negeri itu. Contohnya guru penjas di SDA itu ada yang dibutuhkan 1, Prof. Tapi gurunya itu ada 2. Yang nilai yang pertama itu karena sudah bagus kepikiran kan, Prof. Otomatis kan iya, Prof, di sekolah asalnya itu. Oh iya. Ya, jadi terpengaruh, ada koherensinya juga, Prof. Ya. Makanya diharapkan bagus sekali lah misalnya ada peninjauan tentang masa grade, tetapi informasinya data yang sudah ada itu belum ditambahkan dengan yang masa kerja nanti kalau jadi itu sudah dikunci, Prof. Kalau nggak dikunci kasihan tadi, Prof, ada kejadian yang kegeser tadi, Prof. Ya. Karena gara-gara masa kerja ya. Iya, Prof. Benar sekali. Ya. Ini. Ya, jadi mudah-mudahan ada solusi lah. Ya, mudah-mudahan para guru yang sudah mengabdi lama itu nanti bisa mendapatkan kesempatan untuk mengabdi dalam dalam C3K. Ya, terima kasih Mas Heri bincang-bincangnya. Mudah-mudahan teman-teman guru bisa tenang dengan mendengarkan informasi ini dan pemerintah bisa mengakomodasi
bagaimana aspirasi yang keluar, aspirasi yang muncul dari akar rumput saya kira. Terima kasih Mas, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Prof. Yanto.